Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evolusi pada materi sejarah evolusi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota dari kelas biologi E semester 5 yang masing-masing untuk bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Audio Jungle. Oke, inilah video presentasi dari kami. Enjoy watching! Apa itu evolusi? Evolusi atau sering disebut evolusi organik atau evolusi biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Ciri-ciri yang terwariskan ini mencakup anatomi, leukemia, ataupun perilaku yang berjalan dari satu ke generasi selanjutnya. Ada 4 mekanisme utama evolusi, yaitu 1. Seleksi alam, yakni suatu proses adanya perbedaan antara organisme dalam hal kemampuan bertahan, hidup, dan reproduksi. 2. Penyimpangan genetik, yakni suatu proses di mana terjadinya perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. 3. Mutasi, yakni perubahan sekuens atau urutan DNA secara permanen. 4. Gene flow atau aliran gen, yakni penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lainnya. Bagaimana sejarah pemikiran evolusi? Darwin memformulasikan gagasan seleksi alamnya pada tahun 1838 dan masih mengembangkan teori hingga tahun 1858. Pada akhir tahun 1859, publikasi Darwin on the Origin of Species menerangkan tentang seleksi alam secara detail dan menunjukkan bukti yang makin lama makin diterima para ahli bahwa evolusi memang terjadi. Thomas mengaplikasikan gagasan Darwin pada manusia di bidang paleontologi dan anatomi perbandingan untuk mencari bukti yang kuat bahwa manusia dan kera berbagi moyang. Debat mengenai mekanisme evolusi berlanjut dan Darwin tak mampu menerangkan sumber dari variasi terwariskan dalam seleksi alam. Lamarck masih menduga bahwa induk mewariskan adaptasi yang diperoleh semasa hidupnya kepada anak-anaknya. Pada tahun 1865, Gregor Mendel menemukan bahwa sifat-sifat akan diwariskan dalam pola yang dapat diprediksi. Pada saat karya Mendel ditemukan pertentangan mengenai jarak evolusi yang diprediksi oleh genetika dan biometrik awan, menimbulkan keretakan antara model evolusi Mendel dan Darwin. Teori gen akhirnya dapat mendeskripsikan variasi yang masih menjadi bahan baku utama dalam seleksi alam untuk membentuk berbagai sifat adaptif pada kehidupan organik. Akhirnya terbentuk kombinasi antara evolusi melalui seleksi alam dan pewarisan Mendel, yakni sintesis evolusi modern. Oke, selanjutnya pada awal sejarahnya, biologi evolusi digambarkan oleh ilmuwan dari disiplin taksonomi tradisional yang menempatkan organisme khusus dalam pertanyaan umum evolusi. Teman-teman, biologi evolusi berkembang menjadi disiplin akademis, terutama setelah perkembangan sintesis evolusi modern mulailah
Lange memperluas pandangan evolusi dari Gene Gendel yang dirintis oleh penemu teori genetika populasi untuk menerangkan kerjasama menggunakan konsep seperti misalnya seleksi famili pada tahun 1975. Wilson meletakkan teori evolusi pada tempat yang signifikan di dalam psikologi, sehingga melahirkan bidang studi baru yakni psikologi evolusi. Di abad ke-21, biologi evolusi tetap menjadi bidang penelitian ilmiah yang selanjutnya, apa sih hereditas? Ya, hereditas adalah penurunan sifat dari hidup pada keturunannya, di mana keturunan dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat disebut pola-pola hereditas. Evolusi pada organisme terjadi melalui perubahan sifat yang diwariskan dari ciri-ciri khusus pada organisme. Pada manusia, misalnya warna mata adalah ciri terwariskan dan individu mungkin mewarisi mata sayu. Ini adalah salah satu contoh dari orang tuanya. Sifat-sifat yang diwariskan dikontrol oleh gen dan satu gen lengkap di dalam genom organisme disebut genotipe. Satu gen lengkap sifat teramati yang membentuk struktur perilaku organisme disebut fenotipe. Contoh menarik nih teman-teman adalah sifat warisan albinisme, di mana kulit sama sekali tak berubah warna karena sinar matahari dan sangat cepat terhadap sinar matahari. Apa itu variasi? Variasi berasal dari mutasi materi gen, pertukaran gas melalui reproduksi seksual, dan migrasi antara populasi. Variasi juga berasal dari pertukaran gen antar berbagai spesies, misalnya melalui transfer gen horizontal pada bakteri dan hibridasi pada tanaman. Meskipun ada introduksi konstan variasi melalui proses-proses, kebanyakan genom spesies identik pada semua individu spesies yang bersangkutan. Bahkan perbedaannya relatif kecil pun pada genotip dapat menyebabkan perbedaan fenotip yang dramatis. Misalnya, simpanse dan manusia hanya berbeda sekitar 5% genomnya. Ada banyak variasi fenotip dalam populasi yang disebabkan oleh perbedaan genotipnya. Sintesis evolusi modern mendefinisikan sebagai perubahan variasi gen dari waktu ke waktu. Variasi satu alat khusus akan menjadi lebih kurang lazim terhadap bentuk-bentuk lain. Variasi tak nampak bila alel baru mencapai titik fiksasi. Video presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.